Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Anggita, kalian bisa panggil saya Bu Anggi. Saya yang akan mengajar seni budaya kelas 10, 11, dan 12. Pertemuan pertama ini saya akan memberitahukan kalian tentang ketentuan dan alat bahan yang akan kalian bawa setiap pelajaran seni budaya. Tapi karena daring, kalian harus tetap menyiapkan alat dan bahannya sendiri di rumah ya. Nah, untuk alat dan bahannya itu, pertama kalian tuh harus punya sketchbook. Sketchbooknya berukuran A4 dan tentunya jangan sampai nggak punya pensil dan penghapus. Ini penting banget. Terus untuk alat pewarnanya itu kalian bisa pakai pensil warna, spidol, ini cat air atau watercolor, terus ini cat akrilik. Nah, kalian tuh bisa pilih salah satu alat pewarna ini untuk kalian punya. Terus kalau misalkan kalian pakai cat akrilik atau enggak cat air, kalian harus punya palet dan kuas. Terus kalian juga harus bawa penggaris berukuran 30 cm untuk bikin garis tepi. Nah, untuk yang membedakan pelajaran seni budaya dengan yang lainnya itu, di pelajaran seni budaya kalian harus punya namanya map atau clear holder yang isinya itu ada lembaran plastiknya kayak gini. Jadi setiap kalian selesai gambar di sketchbook, terus nanti kertasnya dimasukin ke lembaran plastik yang ada di dalam map. Gunanya itu untuk sebagai arsip kalian dan untuk portofolio nanti kalau misalkan kalian lulus terus dibutuhkan portofolio. Jadi dari kelas 10, 11, dan 12 pokoknya mapnya sama gitu. Gunanya itu untuk melihat progres kalian dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, selama daring kalian harus punya aplikasi namanya Google Classroom dan Google Meet. Karena kita akan belajarnya melalui dua aplikasi itu. Nah, selama daring kan pastinya tetap harus ada jadwal dong. Nah, kalian ngumpulin tugasnya itu nggak boleh lewat. Jadi misalkan saya ngasih tugas batas ngumpulinnya itu misalkan sampai jam 12 siang. Nah, kalau kalian lewat dari 12 siang, itu nilainya akan saya kurangin 1 atau enggak 2 kalau misalkan terlalu lewat banget. Nah, jadi di seni budaya ini kita ada 2 praktek. Selama 1 tahun itu kita ada 2 praktek. Jadi 1 semester itu ada 1 praktek. Karena masih dalam keadaan pandemi gini dan kita harus daring, jadinya saya nanti akan pilihkan praktek yang gak bikin kalian ribet juga nanti di rumah. Jadi prakteknya tetap bisa di rumah. Dan praktek di rumah itu berarti alat dan bahannya kalian bisa sediakan sendiri. Terus nanti untuk materinya nanti saya bisa kasih contoh video untuk prakteknya. Lalu kalau misalkan nanti sudah tidak daring dan bisa praktek di sekolah, itu kemungkinan alat dan bahan bisa saya sediakan. Dan ketentuan lainnya itu untuk setiap menggambar itu harus menggunakan garis tepi dan kolom nilai. Nanti saya kasih contoh gambarnya ya, cara menggambarnya, garis tepi dan kolom nilai. Terus etika dalam bertanya. Nah, penting banget nih, soalnya ada yang kadang nanya tuh sampai tengah malam atau nanya yang tiba-tiba assalamualaikum tanpa ngasih tahu nama gitu kan. Jadi kalau misalkan mau bertanya dan itu sudah lewat dari jam pelajaran seni budaya, kalian bisa chat ke WA saya. Yang penting tanya dan
ucap salam, terus sebutkan nama kalian ya, nama dan kelas. Terus harapan saya sih selama daring kalian harus respon dan tetap aktif. Jadi kayak misalkan saya ngasih materi, terus kalian tuh harus ya seenggaknya kalian respon gunanya untuk absen. Jadi kalau misalkan ada yang nggak komen untuk respon gitu, berarti kalian nggak masuk ke absen. Oke, gitu aja. Sekian perkenalan dari saya dan pertemuan hari ini untuk bahas ketentuan dan alat bahan yang digunakan dalam seni budaya. Di seni budaya ini kalian nantinya akan belajar hanya seni rupa. Jadi kita fokusnya itu ke rupa. Walaupun di seni budaya itu ada seni rupa, tari, musik, dan teater. Jadi kita fokusnya ke rupa. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.